Bagaimana dengan menyusui? Seorang ibu yang sudah dilakukan pemeriksaan dan bebas PCR-nya negatif selama pemeriksaan sebelum persalinan, maka tentunya dia boleh menyusui bayinya nantinya. Itu adalah salah satu keuntungan untuk tes PCR atau swab sebelum persalinan. Tapi kalau dia ternyata teridentifikasi ada virus di dalam tubuhnya tapi tidak menimbulkan gejala yang dikenal dengan OTG, maka proses menyusui ini harus sangat berhati-hati. Kalau tadi ibu yang 100% tidak menderita virus dengan pemeriksaan PCR, dia dapat dilakukan inisiasi menyusui dini dan dilanjutkan dengan merawat dan menyusui sendiri bayinya, maka mereka yang terpapar virus kita katakan tapi tidak bergejala, harus sangat berhati-hati, tetap boleh menyusui tetapi ibu harus menggunakan masker yang terbaik, yaitu masker bedah yang dilapis dengan face shield dan sangat menjaga bahwa sebelum menyentuh bayinya, jangankan menyusui, menyentuh bayinya, dia harus mencuci tangannya dengan baik dan kalau bisa sebaik mungkin adalah dengan air mengalir dan sabun. Tidak hanya menggunakan scrub dengan menggunakan alkohol. Setiap kali akan menyentuh bayinya. Dan tentunya apabila bayi menyusui, dia tidak bisa menggunakan cover di wajah bayinya. Tapi sekarang kita punya face shield untuk bayi yang kalau ibu itu merawat di luar masa bayi menyusui, seorang ibu yang terpapar atau OTG, maka ibu menggunakan masker, ibu menggunakan face shield. Dan si bayi juga sebaiknya menggunakan face shield kalau sedang tidak menyusui. Nah, bagaimana dengan ibu yang menderita sudah kelainan, sakit dan terinfeksi virus, maka pada ibu seperti ini sebetulnya sangat tidak dianjurkan untuk menyusui bayinya. Ibu diminta untuk memerah saja ASI-nya apabila memungkinkan, kondisi ibu masih baik, tetapi ASI yang diperah ini pun harus diberikan pada bayi dengan cara yang sangat berhati-hati. Contohnya, untuk memerah maka pompa yang disentuh tadi, satu kali digunakan harus segera disterilkan ulang, harus dibersihkan ulang. Dan ASI yang ditempatkan dalam tempatnya, tempat ini kemudian harus diberikan pada bayi dengan cara tertentu, yaitu dimasukkan dalam plastik khusus sehingga mereka yang nanti memegangnya tidak langsung juga terpapar oleh virus ini. Nah, ini tentunya memang sedikit lebih rumit dan saya rasa nanti tenaga kesehatanlah yang akan membantu ibu apabila dia sudah positif terinfeksi COVID-19 dan bergejala untuk boleh memberikan ASI kepada bayinya. Kita fokus saja pada ibu-ibu yang dipastikan tidak menderita COVID-19 atau swabnya negatif, atau barangkali ada ibu-ibu yang tidak bergejala tapi dia belum sempat untuk memeriksa swab. Maka dua-duanya sama, sebaiknya memang pada ibu-ibu ini usahakan untuk selalu menggunakan masker saat menyusui. Saya lebih menganjurkan bahwa semua ibu yang pada masa pandemi ini, pada saat dia merawat bayinya, walaupun dia tidak merasa ada keluhan untuk yang terindikasi untuk infeksi virus COVID-19, tapi sebaiknya kalau dia bersentuhan dengan bayi atau harus merawat bayinya, dia tetap menggunakan masker dan face shield yang sempurna, masker bedah dan face shield. Ini akan sangat menguntungkan, mencegah kemungkinan bahwa bayi ini akan terinfeksi oleh virus corona, karena ternyata pada bayi baru lahir, infeksi virus corona akan berakibat fatal. Air susu ibu sendiri, sampai hari ini penelitian menyatakan bahwa tidak ada virus yang bisa masuk ke dalam air susu apabila itu langsung dari ibunya. Tapi virus bisa masuk apabila fase transfer. Sesudah dipompa, air susu dipindahkan dalam satu wadah, proses pemindahan inilah yang memungkinkan virus masuk ke dalam air susu ibu. Tapi bila bayi menyusui langsung, maka dari penelitian dikatakan bahwa belum ditemukan penelitian yang menyatakan bahwa virus di dalam tubuh seorang ibu mengandung corona atau virus corona.